belajar gitu ya tentang TIK. Sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Soalnya sekarang tuh lagi musim paginya panas, siangnya hujan gitu. Nah di sini ada gambar. Menurut Bapak dan Teteh, ini ada dua gambar. Di sini ada gambar apa aja? Ada sama software ya. Hardware itu apa? Kalau software, nah, selain itu, selain ada dua itu, sebenarnya ada tiga segitiga ya. Ada software, hardware, sama firmware ya. Nah, sekarang kita input sama output ya. Di sini input itu perangkat masukan atau yang fungsinya untuk memasukkan data atau program yang dikirimkan, yang mengirimkan data atau program tersebut dalam bentuk data digital. Nah di sini tuh biasanya kalau masukkan data tuh bisa pakai keyboard, mouse, scanner, video, atau CD-ROM. Nah di sini ada keyboard ya. Di samping Bapak Ibu juga ada keyboard juga. Nah keyboard itu merupakan perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin ketik. Kalau dulu mah zaman diketik yang pakai ini apa mesin yang jadul yang dulu sebelum adanya keyboard ya. Nah di sini ada jenis-jenis keyboard juga. Ada yang sekarang mah keyboard tuh yang udah nggak pakai kabel lagi ya. Kan ada yang inputnya sekarang, yang outputnya perangkat keluar. Kalau tadi yang di dalamnya, sekarang yang keluarnya. Di sini ada jenis tampilan video, ada monitor. Monitor itu fungsinya untuk menampilkan data, instruksi dan informasi dalam bentuk teks atau gambar ya di dalam layar. Monitor juga ada yang tabung, kalau dulu mah tabung, sekarang udah flat ya, udah LCD juga. Monitor tuh kayak ini yang udah datar atau flat. Dari apa sih, kalau misalkan ketiga itu salah satunya nggak akan bisa berjalan. Misalkan ada hardware, ada firmware, tapi softwarenya nggak akan bisa berjalan karena semua yang tiga itu saling bereratan ya, atau saling berhubung. Kalau misalkan salah satunya nggak ada, tidak akan bisa bekerja juga gitu. Itu maksudnya perangkat rahasia itu di belakang saat itu ada untuk menghubungkan jaringan ya, beberapa jaringan. Nah sekarang ke perangkat lunak tuh apa? Software, program komputer, editor, grafik, vektor. Jadi selain pakai AI bisa juga pakai CorelDRAW. Biasanya CorelDRAW tuh lebih enak kita buat banner pakai ini biasanya. Selain pakai Canva, kalau minusnya apa? Kalau pakai Canva nanti kita nggak bisa ngatur si ukuran bannernya. Terus ketika nanti dicetak rata-rata pecah. Itu kalau misalkan pakai Canva. Kecuali kalau misalkan Canva-nya itu udah berbayar. Biasanya kalau udah berbayar tuh ukurannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kitanya gitu. Tapi kalau misalkan belum berbayar mah biasanya ketika ukurannya juga sesuai dengan pilihan yang diberikan oleh si Canva tersebut. Tapi kalau pakai CorelDRAW mah lebih enak gitu karena bisa mengatur si ukuran kertasnya, bisa diedit si gambar-gambarnya gitu. Ada juga Gmail ya. Gmail layanan web yang dikembangkan oleh Google dalam bentuk web HTTPS. Seseorang dapat saling berkirim surat dan pesan elektronik melalui jaringan internet. Kalau sekarang mah rata-rata semua aplikasi pasti harus menggunakan si Gmail untuk masuk ke aplikasi tersebut. Ada juga Google Chrome, aplikasi perangkat yang digunakan untuk menjelajah dunia maya. Kalau misalkan kita lagi searching biasanya ke Google Chrome, kalau enggak
Firefox, ada juga kalau dulu mah pakainya teh Opera Mini kalau dari HP. Kalau dulu mah, kalau di laptop ada juga Mozilla untuk mencari informasi. Sekarang kan udah mulai ada gambaran. Nah sekarang kita masuk ke game. Ada yang drag and drop sama speed test. Sama Dede mau yang mana? Bebas. Kita bikin 2 kelompok aja tuh ya, perempuan sama laki-laki. Tapi perwakilan 1 dari perempuan, 1 dari laki-laki. Coba ya pasti dulu. Baik kan ya. Sabik. Mana sabik? Jadi mau yang mana? Mau yang speed test atau drag and drop? Yang ini. Kalau ini paling jadi levelnya 1 sampai 10. Dari 1 juga boleh. Sebenarnya emang susah, sedikit percobaan. Wes. Kami kok kamar 5 paling juga sih sama kamar ini bisa diundang. Wes. Pikar. Itu sih. Ya, beres. Berarti tinggal Perempuan. perempuan. Oh, Ya. berarti apa ini namanya? Terus ini Ini habis. hadis CD. Hadis. Ini monitor. Terus Sini. terus scanner. Terus Plastik. Microsoft Word. ini Duduk baik. terus ini enak. Ini Ini data. ini Sini. ini ini Bos. ini nah apa ini nah udah berarti peti. Oh, bisa banget. Bisa banget. Oh, ini tangan ditinggal itu, tinggal luas, nggak ditinggal. Ini jadi perbedaan hardware sama software apa? Iya. Kalau software Berangkat dulu. bedanya? Bisa disentuh gitu. Nggak bisa disentuh. Terus kalau misalkan monitor, buat apa monitor? Menampilkan data. Yang menampilkan si datanya. Sebelum ke monitor berarti kemana dulu? Ya benar ke situ dulu. Selain itu aplikasi buat antivirus apa? Gigi.
Kalau untuk ngedit gambar, tadi ya ngedit gambar durasi tektor. Apa? Yang Adobe Illustrator atau yang AI untuk membaca pengolahan data yang biasa dipakai untuk ngetik. Kalau softwarenya apa untuk mengolah data? Word. Kalau bentuk tabel, Excel. Kalau untuk presentasi, PowerPoint. Kalau untuk searching biasanya pakai aplikasi apa? Google Chrome, atau misalkan kalau di laptop apa? Mozilla ya. Ini teh harusnya teh kita teh bikin kelompok. Tapi gak apa-apa lah, bikin kelompok aja weh. Nanti aku kasih kertas, ada pensil, ada pulpen nggak? Ada. Nanti aku kasih kertas satu berarti ada dua. Nanti pertanyaannya apa sih pengertian dari hardware software, terus ada jenisnya apa, jenis-jenis yang ada di hardware-nya. Itu aku kasih waktu 15 menit 30 atau 15 menit Itu ya. seberesnya ya. Ya, pengertian hardware sama software. Sama contoh. Ya, contohnya apa? Tadi itu membahas apa? Hardware, software. Ya, backend. Terus ada kesulitan atau masih bingung nggak tentang materi tersebut? Masih bingung atau enggak? Masih bingungnya apa? Bingungnya apa? Bingungnya dimananya dalam mengingat. Kalau dalam mengingat kan gimana ya? Ya nanti kalau ya harus praktek ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya aja aku siapin buat prakteknya, karena sekarang tuh materinya kan pengenalan dulu. Kalau belum belum mengenal ininya kan sulit gitu. Jadi dari itu dulu pengenalan, nanti baru ada prakteknya terus selanjutnya. Berarti kebingungan itu susah untuk mengingat. Baru dibaca. Jadi lah untuk pertemuan selanjutnya berarti kita praktek aja ya. Nanti aku siapin materinya. Kalau misalkan materinya sekarang udah benar, udah paham, udah mengerti gitu maksudnya. Iya. Sedikit ya. Tidak apa sih, mungkin banyak juga materi ini. Tidak, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kehadiran dari A dan TT. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya, kesalahan dari perkataan dan sebagainya gitu ya, atau misalkan penjelasan saya terlalu cepat dan sebagainya, mohon dimaafkan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar selamat sampai tujuan, sampai rumah. Berdoa, selesai. Silakan, Bapak Ibu boleh